Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Tipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, Tipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Tipiso, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bersama dua narasumber kita yang tidak asing lagi. Kembali lagi episode mengundang keduanya, Bapak Dr. Ridwan Pawalla, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah, dan Bapak Sugianto Petanegara, Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Sulawesi Selatan dan di Indonesia Timur pada umumnya, sahabat dan sobat episode. Kali ini kami akan mendiskusikan tentang Pilkada Bone. Siapa figur yang kuat? Karena Pilkada Bone ini adalah salah satu pilkada yang selalu menjadi perhatian di Sulawesi Selatan dalam setiap perhelatannya. Karena pertama, geografis, kemudian jejak-jejak sejarah dari kabupaten ini sangat luar biasa. Kabupaten ini melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat. Wakil Presiden Yusuf Kalla, Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman berasal dari kabupaten ini. Sahabat dan sobat Tipiso, sehingga dalam setiap perhelatan politik kabupaten ini selalu menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Selatan dan juga masyarakat Indonesia Timur pada umumnya, sahabat dan sobat Tipiso. Nah, untuk membedah ini saya akan langsung mendiskusikan dengan dua narasumber kita. Saya mulai dari Pak Direktur Lensa Indonesia. Di Pilkada Bone ada nama Andi Akmal Fasludin, Andi Rio Pajalangi, Andi Cicang, Andi Promal Pawi, Andi Subardi Sulaiman, Andi Irwandi Nasir, Dr. Haji Andi Amir Mahmud, dan Ambo Dale, menghiasi nama-nama yang dianggap memiliki kans dan potensi menatap Pilkada Bone. Dan tentu nama-nama ini masing-masing tentu membawa keunggulan-keunggulan masing-masing, dan ini yang perlu kita bedah. Saya mempersilahkan langsung kepada Pak Direktur Lensa Indonesia untuk membedah siapa kira-kira yang berpotensi dari nama-nama ini berpotensi maju dan tentunya berpotensi masuk pada suara kemenangan di 2024 dengan segala indikator-indikator yang mereka miliki. Silakan Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Direktur yang saya hormati, Pak Doktor, dan seluruh sahabat IPISO yang menyaksikan diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, jadi Pilkada Bone ini adalah pilkada yang sangat bergengsi di Sulawesi Selatan, dan indikator politik Sulawesi Selatan itu ada juga di Bone. Makanya perhatian elit Sulsel, bahkan elit nasional, itu pasti tertuju ke di Bone, di Pilkada Bone nantinya. Sejarah politik Bone ini kan ada di situ dua gerbong yang semuanya sebenarnya berasal dari Partai Golkar. Jadi Bone itu selalu yang menang adalah Partai Golkar selama ini. Yang kedua, kalaupun Partai Golkar usungannya kalah, nanti kalau dia menang dia digolkarkan. Iya, jadi itulah fenomena politik di Bone. Nah, sepanjang sejarah yang saya ketahui di Bone ini, itu ada dua kekuatan besar di situ yang mungkin sampai hari ini masih tatanan itu masih ada. Kekuatannya mantan Bupati Bone Pak Idris Galigo, yang sekarang ini mempersiapkan anaknya yang pernah juga kalah sama Pak Andi Pasar Pajalangi. Yang kedua adalah gerbong Andi Pasar Pajalangi yang sampai hari ini masih menjadi bupati di gerbong petahana. Iya, gerbong petahana. Nah, kami melihat bahwa dua gerbong ini menjadi sebuah gerbong besar. Kapan gerbong ini tidak ada itu solid, maka bisa kembali head to head. Tetapi kalau di gerbongnya Pak
Pak Dr. Andi Pasar Pajalangi ini muncul beberapa figur, terus di Andi Cicang dengan gerbongnya Pak mantan Bupati Pak Idris Galigo ini muncul juga beberapa kandidat. Nah itu sangat menguntungkan figur-figur yang pemula. Ya bisa saja diuntungkan seperti ya kawan saya ada Irwandi Nasir Irwandi Nasir. itu bisa diuntungkan beliau yang berada Andi Akmal, di Andi Akmal anggota Pasludin. DPR RI, PKS. Itu diuntungkan itu semua itu. Jadi kita akan lihat kondisi dua kekuatan ini. Apakah dia solid mengusung atau dia terjadi perpecahan di internalnya. Karena petanya harus peta itu masih saya melihat masih paten sampai hari ini. Sisa kita melihat kondisinya dalam detik-detik menjelang pilkada Kabupaten Bone ini. Nah, saya dan seperti Pak Yusuf Kalla memang orang Bone, tapi dia tidak terlalu mencampuri urusan di Kabupaten Bone. Begitu juga dari Boswa Group, dia juga tidak. Dan dia adalah perwakilannya. Iya, tidak pernah dia masuk di situ. Ya, saking kuatnya ini dua kekuatan ini, tidak ada bisa tembus. Tidak ada yang bisa tembus. Jadi dia juga kuat. Ya, padahal sebenarnya kan dari segi keluarga ini sepupu juga ini antara Idris Galigo dengan Pajalangi. Andi Pasar Pajalangi atau pokoknya dia keluarga dekat. Nah ini keluarga tidak ada yang bisa tembus masuk. Iya, itu. Karena memang di sana pertarungan raja kan. Kayaknya yang bukan keturunan raja ini susah masuk kan di Bone. Beda ya daerah-daerah lain jadi pertarungan bebas. Di sana ada kepentingan politik, ada kekuatan adat yang masih kuat di situ, ada ketokohan masih terpakai di sana, sehingga memang kepentingannya besar, tetapi praktis kekuatan luar susah bermain di internal pilkada Bone ini. Mungkin itu dari saya sementara. Wah, pembuka dari Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Kertanegara, memulai diskusi kita. Baik, saya langsung ke Pak Direktur, Pak Dokter Ridwan Mawalla. Pak Dokter, Pak Direktur tadi melihat bahwa kelang Pajalangi dengan kelang Idris Galigo itu masih memiliki akar politik yang sangat kuat. Seperti apa peluang Andi Akmal Pasludin Andi Sumardi Sulaiman, kakak kandung Gubernur Sulawesi Selatan, yang katanya sih hampir pasti juga maju. Dan tentu Irwandi Nasir pun sebagai anggota DPRD provinsi yang mulus berturut-turut 2 kali lolos dengan selalu dengan angka suara yang cukup memuaskan. Seperti apa peluang ketiga figur ini? Dan tentu di sini juga ada Andi Peromal Pawi. Pada periode sebelumnya berpasangan dengan Andi Sumardi ya. Dia 01, Andi Sumardi 02 dan kalah sama Andi Pasar Pajalangi. Namun situasi politik di 2018 kemarin ya berbeda dengan 2024. Seperti apa kita melihat Pak? Apalagi beliau ini Pak Dokter ini kan putra asli Bone. Jadi tentu harus matang dalam bedah kampung halamannya. Baik Kak Kadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan sobat Ipiso dimanapun berada, pemirsa Ipiso seluruh tanah air ya, se-Indonesia lah. Baik Kak Kadir yang saya hormati, Kakanda Direktur Lensa, Pak Sugianto. Jadi Bone ini sebetulnya memang ada gerbong, ada dinasti memang yang selama ini berkuasa dan bergantian, Pak. Bergantian. Jadi bergantiannya itu memang memang sangat dekat, kedekatan genetika politiknya orang ini. Ya, memang ya paling jauh ya sepupu lah kalau tidak salah ya. Hanya saja memang geonya berbeda. Andi Idris itu sekampung saya. Di Idris ini mantan Bupati Bone 2 periode, itu Bone Utara. Nah, Bone Utara sebetulnya dari komposisi
apa ya, suara dan seterusnya itu tidak tidak jauh beda lah dengan dapil-dapil lain, geogia lain. Terus yang kedua, di pasar itu dihentikan dengan selatan, sama dengan Andi Irlandi. Andi Irwandi, Andi siapa lagi tadi dari PKS Adi Akmal. Andi Akmal itu beririsan semua dapilnya. Nah, terus Andi Formal ini kalau salah ada kotanya kalau salah. Terus, nah sebetulnya kalau kalau dinasti ini bisa berkompromi, maka dia akan menyatu. Misalnya di Cicang 02, 01-nya Andi Rio. Iya, iya. Kan? Itu bisa saja terjadi. Supaya mempertahankan. Karena saya menduga bahwa 2 periode Pak Dotto Andi Pasar memimpin Kabupaten Bone, menurut saya tidak terlalu banyak perubahan-perubahan yang beliau lakukan. Tidak terlalu banyak. Perkembangan ada, tapi tidak banyak perubahan. Nah, sebab itu barangkali masyarakat akan melakukan apa ya istilahnya, akan membuat opsi-opsi dari figur-figur yang ada. Kan? Figur-figur yang ada itu yang hari ini santer berdasarkan riset yang kita temukan di lapangan, memang ada 2 figur yang muncul. Pertama, Andi Akmal, terus yang kedua Andi Rio. Tetapi kalau kita lihat dari signifikansi suara, saya pikir ini masing-masing punya plus minus. Pertama, Andi Rio ini di-backup oleh klannya, Andi Pasar. Terus dari sisi kinerja afirmasi terhadap pembangunan, ya, dana reses, konstituen dan seterusnya, Andi Akmal luar biasa. Mulai dari ujung selatan sampai ujung barat, ujung utara itu tengah, itu dijangkau di cover oleh Andi Akmal. Nah, kalau misalnya ini muncul, itu luar biasa. Di samping itu politisi muda, Andi Irwandi Nasir ini dari Bontocani, dapil selatan juga, tentu saja juga diperhitungkan. Diperhitungkan dalam arti bahwa jam terbangnya di kabupaten sebagai anggota DPR, mantan wakil ketua DPR, politisi muda, dan juga mewakili zona yang selama ini mewacanakan Bone Selatan, pemekaran Bone. Nah, kalau misalnya isu itu bisa muncul, barangkali akan signifikan juga, dan peluang-peluangnya bisa muncul. Nah, terus bagaimana dengan posisi tadi siapa? Andi Promal dan Andi siapa lagi? Sulaiman. Andi Sumardi. Andi Sumardi ini sebetulnya adalah mantan birokrat Kabupaten Bone yang berhijrah ke provinsi. Tentu saja pengalamannya, dan saya melihat juga bahwa beliau itu juga Arun ya, adalah keturunan raja di Bone, mewakili Barat. Nah, jadi Barat ini kampungnya ini kalau tidak salah di sekitar Lapariaja. Dan tentu saja kehadirannya beliau dengan di backup oleh adiknya Pak Gubernur, apalagi akan menjadi gubernur PLT sekarang ini akan menjadi gubernur, tentu saja cukup berpengaruh terhadap eksistensinya yang akan kembali ke Kabupaten Bone untuk kemudian bertarung, yang sebelumnya pernah bertarung sebagai calon wakil dari Andi Formal tadi informasinya kan. Nah, tentu saja figur-figur yang muncul ini punya peluang. Hanya saja memang kita lihat seperti apa instrumen-instrumen yang lain. Begitu pula saya pikir Andi Pasar itu akan terjadi kekosongan terhadap beliau kurang lebih setahun. Apakah struktur yang beliau jalankan termasuk di Pilkades putaran pertama kemarin cukup signifikan pertarungan-pertarungan, dan tidak ada nama yang beredar di lapangan yang saya pantau itu memenangkan ataupun menjadi funding ataupun seperti apa terhadap bakal-bakal figur yang akan muncul di Kabupaten Bone. Jadi praktis bahwa sungguhnya Andi Pasar lah yang menguasai Pilkades kemarin. Ya. Nah, oleh sebab itu, apakah ini akan signifikansi memenangkan menjadi kekuatan tambahan terhadap siapa yang akan didorong oleh beliau? Nah, tentu saja bahwa Andi Cicang ini juga akan meramaikan, dan bukan saja sebagai tim hore, tetapi akan membuktikan dan memanaskan kembali dia punya legasi
dari bapaknya, dan tentu saja Andi Cicala dari keluarga Andi Idris Galigo ini yang hari ini putra mahkota yang punya kans yang mungkin dipersiapkan secara internal, mungkin dari gerbang-gerbangnya selama ini enggak lah. Bahkan saja secara informasi Kak Kadir, ada keluarganya, timnya itu yang pensiun dini Pak. Hanya karena loyalitas terhadap Andi Idris Galigo. Dan itu cukup banyak gitu Pak. Mensupport dini karena mempertahankan loyalitas terhadap perannya dan figur politiknya. Saya kira itu sementara dulu Kak Kadir. Baik sahabat dan sobat episode pembuka dari Dr. Ridwan, Pak Walang, memulai diskusi kita. Kita kembangkan ke Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto, Pak Teregat. Direktur, kalau dilihat nama-nama di sini, seperti Ambo Dale, Wakil Bupati saat ini, muncul juga nama Bobi, mantan Wakil Bupati Kolaka Utara. Siapa nama panjangnya ya, Bobi? Saya hanya mengenal Bobi ya. Kemudian ada Dr. Haji Adema Amir Mahmud, ya kan, mantan Ketua PKB Sumsel, tokoh dari Utara, ada dari Haji Mahmud yang dulu dikenal pengusaha yang sukses di Bone. Namun bukan hanya dia sendiri, adiknya pun Yasir Mahmud pun disebut-sebut dilirik oleh figur-figur untuk jadi 02 di Bone. Bahkan Yasir Mahmud bahkan ada kabar dia dikapling oleh Andi Sumardi Sulaiman untuk menjadi wakil bupati di Bone. Namun belum ada pernyataan sikap dari Pak Yasir apakah dia mau mendampingi Andi Sumardi Sulaiman atau tidak, itu belum ada. Tapi beredar kabar bahwa dia diminta untuk mendampingi Andi Sumardi. Nah, seperti apa kita melihat potensi-potensi yang mungkin terjadi dengan hadirnya tokoh-tokoh ini yang bisa mungkin menjadi solusi. Karena kan pertarungan antara keluarga klan Pajalangi, klan Idris Galigo dan mungkin klan Amran Sulaiman. Saya berani mengatakan karena gubernur saat ini saudaranya, jadi dia sudah bisa disebut sebagai sebuah klan besar ya. Mantan menteri kakaknya, karena saudaranya kan. Kalau dilihat dari pertarungan tiga klan ini yang menakutkan di sana. Seperti apa mereka harus membangun langkah-langkah politik agar mampu menerobos ya ketatnya pertarungan di Bone dengan sistem patrialisme yang sangat kuat di Bone. Ya, jadi kalau dilihat situasinya di Bone ini kan yang daerah yang masih mengedepankan ketokohan, baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat desa, perkampungan. Sebenarnya di Bone ini pilkada itu tidak terlalu mahal karena ada pengaruh ketokohan yang lebih dominan. Ya bedalah di daerah yang tidak ada tokoh, itu mahal sekali biaya politik karena pragmatisme itu sangat tinggi kan begitu. Di Bone ini ada orang melihat seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi bahwa dia rela meninggalkan jabatan, dia tidak ada urusan dengan finansial karena itu menjadi sebuah kalau di gua namanya siriknya keluarga kan begitu. Nah, itu yang terjadi di Bone. Nah, saya mau memberikan gambaran bahwa yang bisa memasang kandidat 01 itu dari klannya Pak Andi Pasar Pajalangi, dari keluarga besarnya Andi Idris Galigo, dan kalau dari Pak Amran Sulaiman. Ya, karena Pak Amran Sulaiman ini sebagai anggaplah beliau adiknya sudah di Gubernur Sulawesi Selatan, pastilah di setiap kabupaten itu mempersiapkan jaringannya untuk menjadi bupati. Itu karena terkait dengan agenda besar pembangunan Sulawesi Selatan dan agenda politik jangka panjang itu harus sinergis. Ya, harus sinergis. Karena gubernur ini kekuatannya ada di kabupaten kota. Makanya itu pasti menjadi perhatian besarnya. Seperti itu. Tapi pasti beliau juga agak hati-hati mengganggu dua kekuatan besar ini. Dia karena bahaya juga sebenarnya kan. Seperti itu. Nah, figur-figur yang ada ini
saya melihat lebih mempersiapkan diri untuk jadi wakil. Kecuali mungkin kekuatan Andi Akmal Fasludin dari PKS ketika dia melihat survei dan dia punya potensi untuk maju, dia bisa maju. Tapi beliau pasti melakukan kalkulasi terukur dulu baru dia bisa melangkah, karena beda ketika kita dipilih di legislatif dengan pemilih di eksekutif. Jadi orang masyarakat ini kan terbiasa, dia sudah paham, oh ini yang saya pilih selalu eksekutif, ini legislatif. Bisa saja kita banyak pemilih di legislatif, tetapi urusan eksekutif dia tidak pilih kita karena mungkin ada hubungan emosional, hubungan keluarga dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, Bone ini selain kekuatan politik, ada kekuatan adat yang masih dominan di sana, yang tentu itu yang susah ditembus, Pak. Ya, strategi itu hanya dia yang bisa tahu, hanya mereka yang bisa memanfaatkan itu kekuatan. Nah, ini yang ada di kekuatan dua keluarga besar ini. Ya. Nah, kekuatan di pasar ini hanya bisa dikalahkan nanti di sana ketika terjadi konsolidasi untuk head to head dengan mereka. Tapi kalau masih banyak kandidat yang muncul, itu masih menguntungkan kekuatannya klannya Pak Doktor Pasar Pajalangi. Itu dia sangat mudah mengukur kemenangan seperti itu. Ya. Baik, sahabat dan sahabat. Pendalaman diskusi dari Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugan Negara, memperkaya diskusi kita. Saya kembangkan kembali dengan Pak Dr. Ridwan Bawalak. Geopolitik. Bone ini kan daerah dengan luas wilayah yang mungkin kalau di Sulawesi Selatan ini dia terluas. Dengan lebih 200 kabupaten kota, 213 kalau tidak salah. Desa kelurahan. Ya. Desa kelurahan. Ini membuat di sana terbagi 4 wilayah kalau dalam pantauan saya. Barat, timur, selatan, dan utara. Ya. Selama ini Pak Dokter ini paham geopolitik di sana karena putra. Untuk membuat kandidat berpeluang menang di sana, idealnya. Karena saya jujur di sana, kalau saya secara pribadi itu menjagokan 3 nama. Andi Akmal, Andi Rio, dengan Andi Sumardi. Nah, Andi Sumardi barat ya. Ya. Andi Akmal dengan Andi Rio selatan. Nah, ini yang bahaya karena mereka sama-sama dari selatan. Kalau kedua-duanya maju, untuk bisa mengatasi persoalan karena sama-sama berasal dari selatan, seperti apa geopolitik yang mereka harus bangun dan ciptakan untuk bisa mengatasi problem karena mereka satu daerah atau satu geopolitik. Baik ya, Dit. Memang menarik ini karena memang Barat ini memang berpuasa dalam kekuasaan Bupati Bone, Pak. Setahu saya dari figur-figur mantan-mantan bupati nyaris tidak ada bupati barangkali dari Barat. Ya, khususnya di era pemilihan langsung ya. Pemilihan langsung pertama kan kalau salah ya Andi Idris, lalu Andi Pasar dan seterusnya kan. Nah, kalau dilanjutkan lagi kalau mereka memang puasa panjang betul ini, Pak. Melebihi puasanya para nabi. kan gitu. Nah, kalau misalnya Barat ini berkoalisi dengan Utara, itu juga menarik. Itu menarik. Karena kekuatan-kekuatan finansial itu dari Utara itu luar biasa. Termasuk Pak JK itu kan masuk geopolitik Utara, Pak. Bukaka itu ke sana Wampone sampai ke Cenrana dan kampungnya Wandiri, ya. Andi Idris Galigo itu Cenrana Ajangale dan Debocoy itu kan basisnya ini, Pak. Dan solid itu. Petarung juga lahir dari sana. Termasuk Dr. Andi Amir juga Pak Yasir Mahmud dari sana, dari utara ini. Nah, sisa memang memanggil dari siapa? Sekarang Andi Akmal dia ini beririsan dengan selatan. Bahkan yang asli setahu saya, memang rumahnya itu nenek-neneknya apa semuanya, kemenakannya saudaranya Andi Akmal ya. Terus
agak ke sini sedikit, itu menurut informasi kampungnya Andi Pasar Pajalangi. Dan tentu saja beririsan dengan Andi Rio. Nah, zona tengah ini Watampone itu juga perlu dipertimbangkan. Karena sebetulnya walaupun ada timur, tetapi timur ini sebetulnya itu beririsan dengan utara. Beririsan dengan utara ya. Maksud saya beririsan dengan selatan. Karena komposisi struktur sosialnya apa semuanya itu lebih dekat. Artinya memang selama ini kalau dari sisi kebijakan pembangunan di Kabupaten Bone, inilah yang paling jauh dari kota, Pak. Kasihan ya. Paling jauh dari kota. Kalau kita mulai dari masuk dari batas Kabupaten Maros itu, ya, itu sudah masuk. Ya, oh itu sudah sepanjang itu. Yang tidak punya laut, Pak. Atau ya memang kalau mau makan ikan itu nanti diantarkan. Kan gitu. Nah, kan memang keras di sini ya, keras memang, dan memang mendapatkan istilahnya penderitaan dari sisi pembangunan, bahwa memang penyebaran pembangunan di Kabupaten Bone itu barat ini memang itu paling jauh, ya, istilahnya paling terakhir diingat, Pak. Kalau angka 1, 2, 3 ya mungkin 11 beliau ini. Utara Barat itu akan menempati catatan nomor 11, Pak, dari skala prioritas pembangunan di Kabupaten Bone. Entah itu karena persoalan politik atau jangkauan. Tetapi di Bone saya lihat ini, termasuk di daerah saya di utara itu, kalau Anda tidak memilih pemimpin, Pak, jangan berharap akan merasakan manisnya pembangunan, Pak. Itu juga dari sisi politik sana kadang-kadang sadis menurut saya. Karena dianggap ya, bahwa kalau Anda tidak memilih ya, seperti Anda rakyat saya, masyarakat saya, atau sebelumnya bukan, Pak. Anda dipimpin oleh pihak lain. Nah, sebetulnya saya pikir kalau jauh-jauh yang ada ini, saya pikir menarik. Walaupun sebetulnya kalau Andi Rio dan Andi Akmal ini sama-sama anggota DPR, kalau pulang untuk menjadi 02 ya rugi aja kan. Menjadi wakil gubernur saja barangkali beberapa pihak itu tidak mau kembali kalau dia anggota DPR. Nama ini saya pastikan kalau betul-betul mau maju pasti 01. Andi Akmal, Andi Rio dengan Andi Sumardi. Nah, makanya saya katakan bahwa Andi Sumardi ini mewakili Barat, ya, Lapil Barat, dari Lopri, terus Telilempe dan seterusnya. Begitu pula ini beririsan dengan selatan sebetulnya. Kalau kita belok kiri itu dari Lapri masuk, itu beririsan tembus ke Palatai, kampungnya di Irwandi Nasir. Jadi sebetulnya geopolitik barat dan selatan itu beririsan dari sisi afirmasi kebijakan pembangunan. Nah, kalau mereka ini mampu berkonsolidasi untuk menatap Pilgub 2024, saya pikir ini cukup menarik. Nah, sisi selatan sebagian selatan ini dari Kajuara, batas Sinjai tarik ke kota, ini juga cukup besar pemilihnya dan menempati orang-orang hebat, Pak. Termasuk NH ini kan lahir dari sini, AM4 juga dari sini, guru-guru terbanyak itu ada di Mare, dan pemilihnya cukup cerdas dan besar. Nah, kalau melihat figur-figur yang mendekati kriteria dan indikator pemilih, saya pikir itu bisa pecah kalau misalnya ada yang mewakili dari dapil lain. Nah, tentu saja dapil dari geo-geo yang muncul ini itu juga representasi daripada 3 tokoh yang disebutkan tadi. Andi Sumardi dari dapil Barat, terus Andi Rio ini bisa mewakili tengah dan selatan, terus Andi Akmal Fasludin itu mewakili memang betul-betul selatan. Ya. Jadi di dunia ini kalau ada namanya selatan itu rata-rata maju. Selatan maju kan, dan seterusnya. Jadi kalau selatan ini selama ini bergantian dengan utara memimpin Kabupaten Bone, itu saya pikir sejauh perjalanan yang ada, saya pikir memang cukup sukses dalam memenangkan pertarungan. Saya kira cukup. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, makin menarik. Saya kembangkan kembali, Pak Direktur. Ini kan hampir semua dari barat dan selatan. Untuk menang harus mengambil dari utara. Artinya ketika calon yang kuat ini harus mengambil dari utara. Nah, di sini tentu gerbong Idrus Galigo paling dari segi pengalaman pasti sangat diperhitungkan ya untuk jadi rebutan. Nah, terutama di Cicang ini ya, walaupun pernah masuk pesantren tapi dia berasal dari gerbong yang kuat.
menurut analisis Pak Dokter, dari Akmal Pasoluddin Rio Pajalangi Sumardi Andi Sumardi Sulaiman, siapa yang paling memungkinkan dipilih oleh Gerbong Idris Galigo untuk rela menjadi 02 dari 3 nama itu? Analisis Pak Direktur. Ya, Iya, iya, iya. ya kalau yang pertama mungkin dari Andi Cicang ya. Andi Cicang ini kan keluarga dia yang menjadi penerus keluarga Idris Galigo dari sana. Sebenarnya kalau mau jadi bupati, sisa kelemahannya dia harus tutupi, dia cari yang punya kekuatan finansial. Agak berat dia jadi bupati. Nah, itu. Jadi karena beliau tidak punya kekuatan, kalau beliau tidak punya kekuatan finansial, maka dia harus rela jadi wakil. Ya, itu paling rasional. Itu rela jadi wakil. Anggaplah kalau dia paket dengan Andi Sumardi, ya itu sangat strategis. Andi Sangat Sumardi strategis punya karena indikator finansial, dia basis, dan ya namanya beliau yang pernah ada jendela rusaknya, ada kasus korupsi. Itu kan di kampung-kampung tidak terlalu ini kan, tidak terlalu berpengaruh lah isu itu. Kalau di kampung itu yang paling berpengaruh isu selingkuh. Ini seperti Air Langga ini, seandainya di Pilkades ini selesai nih. Selesai kan? Itu harus dia kalkulasi, dan keluarga Andi Cicang ini memang harus realistis. Dia harus realistis kalau mau menang. Ya, seperti itu. Yang utama bagaimana jadi calon dulu. Iya. Kalau mau kembali ke langit ini muncul, Andi Cicang harus pesen 2 dulu. Ya realistisnya seperti itu. Realistis karena kalau itu bisa menjadikan head to head. Karena yang lain pasti tidak ada yang bisa muncul kan seperti itu. Nah, dia harus berhadapan lagi dengan keluarganya, rekomendasinya di Pasar Pajalangi. Anggaplah Pak Andi Rio. Andi Rio. Cocoknya dengan siapa Andi Rio? Andi Rio ini sisa cari bergerak. Sebenarnya sisa melihat survei-survei yang ada kan. Ada Andi Irwan, ada Pak Yasir Mahmud. Itu semua ya mudah-mudah lah. Ya. Di sini ada Bobby dari Kolaka Utara, mantan wakil Bupati Kolaka Utara. Nah, sebenarnya bisa. Kan wakil kan sebenarnya yang penting tidak menarik turun ini wakil. Apalagi dia membawa pundi-pundi kan itu lebih mantap lagi kan? Ya, kalau wakil ini. Kalau Sumardi berpasangan dengan Yasir Mahmud, dengan seperti isu yang beredar boneka berpasangan dengan Yasir Mahmud. Kalau Pak Sumardi ini kan sampai Yasir Mahmud, publik sudah tahu bahwa dia satu kamar. Ya, jadi tidak strategis. Tidak strategis. Jadi salah satu dari beliau ini, ya mungkin salah satu saja yang harus masuk, begitu. Yang lain jadi kingmaker saja kan begitu. Karena mungkin orang Bone dan publik Sulawesi Selatan sudah tahu bahwa ini satu kamar, jadi tidak saling menguntungkan seperti itu. Itu mungkin Pak Dir. Iya, baik, sahabat dan sobat. Pertanyaan terakhir, Pak. Bone dengan begitu besar wilayahnya, haruskah dimekarkan? Sehingga ada ruang-ruang pembagian gerbong politik di sana bisa membangun masing-masing legasi kekuasaannya. Karena saya dengar kabar Pak JK yang tidak mau melakukan pemekaran, misalnya. Potensi ke depan boleh dibekarkan, dan kalau dibekarkan seperti apa situasi politiknya? Saya pikir memang dari sisi kriteria sebetulnya Bone memenuhi persyaratan administrasi, Pak. Dari hukum administrasi itu sudah memenuhi. Sangat memenuhi. Dia bisa dibagi-bagi 3 kabupaten malah. Karena opsinya memang di sana itu adalah opsi harus ada kota induk. Maka sebetulnya Watampone itu bisa menjadi kota madya. Dan saya pikir akan cepat pembangunan di Kabupaten Bone, Pak. Nah, betul disampaikan oleh kakak Direktur Lensa tadi bahwa ada adat, Pak. Jadi adat di sana itu juga
belum memahami bahwa sesungguhnya kekuasaan adat itu akan bertambah, akan progresif kalau terjadi pemekaran. Kan gitu. Jadi semua aspek kehidupan, ya struktur sosial politik itu akan berpengaruh, akan terpengaruhi, akan mendapatkan dampak positif terhadap pemekaran. Saya yakin itu. Ya kan? Nah, dari aspek yang lain masyarakat juga tentu akan menerima dampaknya. Bagaimana situasi politiknya saya pikir akan bertambah elit-elit politik Bone, dan pada saat pilgub mereka ini akan menyatu Pak dengan apa istilahnya itu ya, dengan satu kekuatan dari satu daerah. Dan saya pikir itu akan menjadi signifikan dalam pilgub, perhelatan pilgub di masa-masa mendatang. Nah, dari sisi juga kesiapan tokoh, sangat siap tokoh-tokoh dari geopolitik yang ada, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Itu akan muncul tokoh-tokoh yang baik dari daerah akan kembali ke kampungnya maupun tokoh lokal. Saya pikir sudah ada putra daerah masing-masing yang hari ini cukup penat tanda petik karena hanya satu bupatinya, sementara tokohnya banyak. Kan begitu, hanya satu wakilnya, hanya tokohnya cukup banyak. Maka juga saya pikir bahwa ke depan kalau ini diseriusi, tentu saja bahwa akan lebih maju lagi Kabupaten Bone. Bone sebagai sebuah daerah dan suku juga akan lebih kuat dalam konteks daerah sosial maupun secara nasional. Saya kira gitu. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, demikianlah diskusi kami bertiga dalam membahas Pilkada Bone, siapa figur yang kuat. Kesimpulan dari diskusi ini, tiga kelang kemungkinan besar akan menjadi terdepan ya dalam perhelatan Pilkada Bone, kelan Pasar Pajalangi, ini kemudian kelan Industrial Ligo bisa menjadi penentu ya, kemudian kelan Amran Sulaiman atau kelan Sulaiman ya, karena saat ini gubernur adalah dari klan Sulaiman ini, dan Andi Sumardi kemungkinan akan maju sebagai calon bupati di sana. Namun Andi Akmal Pasnuding ini adalah figur yang sangat berpotensi bisa menumbangkan ketiga kelan ini. Karena kalau survei yang beredar sampai saat ini dalam pantauan saya, PTIP baru mau melakukan survei awal bulan Januari nanti di sana. Survei yang beredar Andi Akmal Pasnuding yang tertinggi saat ini, Andi Rio yang kedua saat ini dari beberapa bocoran lembaga survei yang saya dapatkan. Jadi memang kan Andi Akmal Pasnuding dan Rio Pajalangi sementara ini terdepan, dan kuda hitam adalah Andi Sumardi Sulaiman. Tentu wakil bisa menjadi solusi kemenangan bagi mereka dan geopolitik yang harus dia perhitungkan. Terima kasih Pak Dokter, Pak Direktur. Sampai ketemu pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.